mengapresiasi langkah-langkah cepat, taktis, tapi juga strategis dan adaptif yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto, dan bisa dikatakan ketidakpastian, kejutan terus terjadi pasca kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kemudian mengakibatkan terjadinya perang tarif, perang dagang. Tentu juga perlu kita sikapi secara serius. Sudah disampaikan ketika itu bahwa Indonesia juga dikenakan tarif 32%, walaupun kini ditangguhkan sementara. Sedangkan aksi reaksi retaliasi dengan Tiongkok ini juga terus mengakibatkan situasi semakin tidak menentu. Dan kita tidak boleh tentunya hanya pasif atau apalagi menjadi penonton saja. Kita harus memperjuangkan kepentingan Indonesia, tapi juga dengan semangat untuk menjaga stabilitas di dunia. Kami, keluarga besar The Yudhoyono Institute, termasuk chairman kami yaitu Bapak Presiden, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, juga mengapresiasi langkah-langkah cepat, taktis, tapi juga strategis dan adaptif yang ditempuh oleh Presiden Prabowo Subianto dan tim untuk menjalankan dual track diplomacy, mengirimkan tim negosiasi ke Washington DC, secara bersamaan, secara paralel juga melakukan komunikasi strategis dengan para pemimpin dunia, termasuk ASEAN. Ini yang juga harus terus kita kawal, sekaligus kita juga harus semakin menyadari pentingnya membangun kemandirian dalam negeri. Tadi hadir para panelis yang merupakan tokoh-tokoh, figur-figur yang prominent, yang juga pernah mengemban tugas sebagai pengambil keputusan, policy makers di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu maupun Kabinet Merah Putih hari ini, termasuk para akademisi, para mantan duta besar yang sekali lagi semangatnya adalah untuk mencari solusi bersama. Dan tadi kami diskusikan juga dalam dialog yang hangat, conversation yang juga sangat substantif, paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, bagaimana dalam situasi seperti ini kita terus memperkuat struktur ekonomi domestik. Di tengah-tengah tekanan terhadap ekspor yang serius, kita harus terus menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat kita, menjaga stabilitas harga. Sekaligus secara bersamaan kita juga terus berupaya agar investasi bisa terus mengalir, agar selalu ada sumber untuk bisa melanjutkan pembangunan nasional dan membuka lapangan pekerjaan. Kita tahu rumus PDB diantaranya adalah yang paling dominan adalah belanja rumah tangga, domestic consumption. Di samping ada elemen government spending, belanja pemerintah, investasi, dan juga net antara ekspor dan impor. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.